إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat yang mulia, dan orang-orang yang beriman hingga hari kiamat. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita syukuri bersama akan segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Terkhusus nikmat bulan yang telah kita lalui. Nikmat kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Dan juga nikmat taufik Allah atas kita menghidupkan, mengisi hari-hari tersebut dengan berbagai amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat tersebut. Ramadan adalah rahmat bagi umat Islam. Ramadan mengangkat derajat seseorang. Di dalam sebuah hadis yang menceritakan Talhah bin Ubaidillah, seorang yang baru masuk Islam, pernah dimimpikan olehnya. Di dalam mimpinya, dua orang tersebut lebih didahulukan masuk ke dalam syurga daripada yang lainnya. Padahal orang yang pertama meninggal adalah orang yang mati syahid. Lantas hal itu pun, mimpi tersebut tersebar di kalangan para sahabat dan sampai kepada Nabi SAW. Mereka berkata, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Apa yang membuat kalian heran akan hal tersebut? Faqalu, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadda rajulain ijtihadan." Ini orang yang pertama, orang yang sangat semangat di dalam beribadah. Thummastushhid, bahkan meninggal syahid. Wa dakhala hadzal akhir al-jannah qablah. Akan tetapi mengapa yang didahulukan adalah orang yang kedua daripada yang pertama? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya,
Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah orang yang kedua ini lebih lama hidupnya 1 tahun dibandingkan orang sebelumnya? Qalu bala. Iya. Qala wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdah. Lantas Rasulullah melanjutkan perkataannya, bukankah orang ini mendapati Ramadan? Dia berpuasa, dia salat, berbagai amal kebaikan salat di dalamnya dalam tahun itu? Qalu bala. Benar ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Ketahuilah jarak antara dua orang tersebut jauhnya melebihi jarak antara langit dan bumi. Ini menunjukkan bahawa Ramadan adalah kesempatan bagi yang siapa yang ingin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ramadan adalah bulan ampunan bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang ingin mensucikan, membersihkan dirinya dari dosa dan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar bersama, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan lantaran iman dan mengharapkan ganjaran kebaikan dari Allah yang luar biasa, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, orang yang mendapati Ramadan namun ia tidak dapat memanfaatkan hari-harinya dengan ibadah kepada Allah, sungguh adalah orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah." Celaka dan merugi seorang hamba tatkala Ramadan datang namun ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin akhar, dan riwayat yang lain, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salah qabla an yughfar lah. Celaka dan merugi seseorang mendapati Ramadan, tahu-tahu Ramadan berlalu begitu saja tanpa ia mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala berkata, "Falamma kathrat asbabul maghfirah, kana alladhi tafutul maghfiratu fihi mahruman ghayatal hirman." Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, tatkala baiknya jalan-jalan untuk menempuh ampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, namun seseorang tidak mendapatkan ampunan tersebut, sungguh mahruman ghayatal hirman. Orang tersebut orang yang sangat diharamkan dari kebaikan dan sangat merugi. Bahkan seandainya jika dikatakan kepada orang-orang yang telah meninggal, ditawarkan kepada mereka tentang satu hari saja di bulan Ramadan, niscaya mereka akan menginginkannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Tallahi law qila li ahli al-qubur tamannaw." Demi Allah, seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, bermimpilah kalian, la tamannau yauman min Ramadan, niscaya mereka akan memimpikan satu hari di bulan Ramadan. Oleh karena itu Ramadan adalah karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun tidak terasa Ramadan telah berlalu beberapa hari yang lalu. Tentunya setiap orang akan merasakan sakit, sedih,
Mereka orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tak kala berpisah dengan bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah taala berkata, "Kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi dumu'?" Bagaimana bisa mata seorang mukmin tidak meneteskan air matanya tak kala berpisah dengan bulan Ramadan? Wa huwa la yadri hal baqiya fi umrihi ilaihi ruju'. Sementara dia tidak tahu apakah tahun berikutnya umurnya masih panjang dan kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Qulubul muttaqin ila hadza syahr tahin. Hati orang-orang yang bertakwa sangat cinta kepada bulan ini. Wa man alima firaquhu ta'in. Dan pastinya hati-hati mereka akan bersedih tak kala berpisah dengannya. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perasaan sedih di dalam diri kita adalah salah satu tanda penting. Jika kita tidak merasakan sedih di dalam hati kita, perlu kita bertanya atas diri kita dan segera memohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri untuk hari-hari berikutnya. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian Ramadan berlalu, namun yang menjadi hal terpenting bagi kita adalah tetapnya kita istiqamah atas amal ibadah yang telah kita tegakkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kata para ulama, ini merupakan salah satu tanda diterimanya amal ibadah kita di bulan tersebut. Inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya tanda atau ciri di antara tanda diterimanya amal seseorang adalah seseorang itu tetap di dalam kebaikan setelahnya. Ingatlah pesan Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan. Jangan kamu seperti orang itu. Kana yaqumu lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia seorang yang gemar salat, namun sekarang dia orang yang tinggalkan salat malamnya. Sehingga tidak pantas bagi kita hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, Bishr rahimahullah ta'ala mengatakan, bi'sal qawm la ya'rifuna Allah haqqa illa fi syahri Ramadan. Kaum terjelek itu kaum yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Inna salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Sesungguhnya orang yang benar-benar saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang senantiasa beribadah, bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya sepanjang masanya. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah di hari-hari setelah Ramadan kita tetap dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu adalah sebab yang banyak menyeret manusia ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan kami akan penuhi neraka Jahannam dari kalangan manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati namun tidak dipergunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka orang-orang yang diberi penglihatan namun penglihatannya tidak digunakan untuk memandang kebesaran-kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga namun telinga mereka tidak dipergunakan
untuk mendengar ayat-ayat Allah, mereka itu seperti hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih buruk dari hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, selain kita harus tetap dapat mengendalikan hawa nafsu kita, tetaplah berusaha untuk istiqamah, mengikuti apa saja yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan. Karena tidak ada pilihan bagi kita untuk memilih jalan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi seorang laki-laki dan perempuan mukmin tatkala Allah menetapkan satu perkara akan ada pilihan yang lain bagi mereka. Dan juga bagi kita hendaknya terus berusaha menjauhi dosa dan maksiat. Jangan pernah menganggap enteng sebuah dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum muhaqqarati dzunub." Jauhi oleh kalian banyaknya meremehkan dosa. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikna. Karena sesungguhnya dosa itu apabila berkumpul pada diri seseorang, maka ia akan menghancurkan dan membinasakannya. Innallaha wa barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Syawal. Kami ingatkan dengan perkataannya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal di antara bulan yang disunahkan di dalamnya berpuasa setelah menjalankan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Hendaknya seseorang tidak melewati 6 hari di bulan Syawal. Karena siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan ia berpuasa selama 1 tahun penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana ka shiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa selama 1 tahun penuh. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man shama 6 ayyam ba'dal fitr kana tamam as-sanah." Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka seakan-akan ia berpuasa selama 1 tahun. Man jaa bil hasanah falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka Allah akan lipatkan menjadi 10 kali lipatnya. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa di bulan Ramadan kurang lebih 20 atau 30 hari. Coba kita kalikan 10, maka akan menjadi 300. 300 itu sekitar 10 bulan. Ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, kita kalikan 10 jadi 60 dan sama dengan 2 bulan. Maka seseorang berpuasa Ramadan
dan diikutkan dengan 6 hari di bulan Ramadan, seakan-akan berpuasa selama 1 tahun penuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله